Kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ibu menyebutnya Mas Bowo, begitu. Oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa. Ya, itulah tadi pernyataan yang menyebutkan bahwasanya memang kita lihat kapan nih momentum yang tepat untuk bertemunya antara dua sahabat yang baik, antara Mas Bowo dan juga Mbak Mega tadi kata Mas Ahmad Basara. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau berbicara terkait apa yang tadi nyambung sama Mas Agung begitu, artinya kan publik melihatnya dua hal tadi, antara kasus hukum ini ternyata bisa memaksa arah dari partai politik, yang kedua jangan-jangan ini peristiwa politik transaksional. Bagaimana menurut Anda? Kalau dalam banyak studi soal terbangunnya koalisi di Indonesia, kita sebut saja koalisi ya, terlepas ada yang mengatakan oh kita tidak kenal atau apa, tapi praktik itu kan dilakukan. Itu kan ada dua hal. Pertama, faktor pengikat dan faktor pemikat, dan yang kedua faktor penekan. Faktor penekan. Pemikatnya apa ya? Jelas kursi menteri. Tidak ada yang tanpa kompensasi kan begitu. Dan ternyata temuannya faktor pemikat itu bukan hanya untuk partai, untuk ormas, untuk mantan TNI, mantan polisi dan lain sebagainya. Termasuk juga daerah-daerah yang diklaim sebagai kelompok-kelompok istimewa, Aceh, Papua, itu kan juga menjadi bagian dari yang mendapatkan insentif dari faktor pemikat tadi. Nah yang kedua adalah faktor penekan. Penekan ini adalah digunakannya hukum. Itu yang kita pelajari di 10 tahun belakangan. Mana yang kemudian menjadi faktor kemudian membuat partai bergabung, ya di antara dua itu saja. Tapi jangan lupa, terlepas dari apapun, dalam sebuah sistem presidensialisme, kita membutuhkan checks on government, pengawasan pada pemerintahan. Ada 3 elemen yang akan menopang ini. Yang pertama adalah parlemen yang efektif, makanya tidak dikenal oposisi itu dalam konsepnya adalah ya parlemen punya fungsinya begitu. Siapapun yang ada di parlemen, dia harusnya menjalankan peran dan fungsinya dalam konteks legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Nah ini yang jadi problem dalam konsep presidensialisme yang di mana partai politik dengan sistem keserentakan pemilu, dia berperan menjadi pengawas, menjadi corong suara rakyat, akhirnya menjadi paduan suara dan stempel karet bagi kebijakan eksekutif. Jadi sama sekali tidak efektif. Itu menjadi ekses dari tadi pemerintahan konsensual itu ya, merangkul tidak meninggalkan. Sayangnya yang dirangkul pun adalah juga fungsi parlemennya, bukan hanya merangkul dalam konteks kompromi politik dengan bagi-bagi kursi menteri, tapi juga fungsi pengawasannya juga ikut bukan dirangkul, bahkan diredam begitu. Jadilah akhirnya banyak produk legislasi yang kontroversial. Yang kedua adalah kita membutuhkan kekuasaan kehakiman yang independen. Nah ini kan juga kontroversial di beberapa peristiwa politik kita ya. Ada banyak misalnya contoh Undang-Undang Ciptaker dibatalkan tapi direspon dengan Perpu Cipta Kerja. Dan termasuk juga yang ditengarai sebagai politisasi yudisial dengan putusan-putusan untuk kepentingan politik, putusan 90 soal pencalonan dan lain sebagainya presiden. Walaupun itu sudah lampau tapi sebagai pembelajaran harus tetap kita ingat. Dan yang terakhir, media yang berintegritas. Di dalamnya tentu juga ada komponen sipil. Nah jadi dalam situasi hari ini sebagai sebuah komunikasi politik ya itu bagus ya. Karena bagaimanapun yang namanya dalam negara demokrasi, deliberasi, komunikasi, dialog itu ya kekuatannya negara demokrasi. Tapi persoalannya adalah ketika itu diikuti oleh penaklukan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah negara demokrasi. Misal parlemen tidak boleh berbeda dengan keputusan eksekutif. Lalu kemudian parlemen harus ikut apa yang menjadi kebijakan eksekutif. 10 tahun kita melihat fenomena itu. Dan itu membahayakan bagi praktik demokrasi. Contohnya begini, kalau pengadilannya masih kuat, itu tidak apa-apa. Sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan demokrasi bisa dikoreksi oleh pengadilan. Tapi kemudian kalau pengadilannya juga dilemahkan, akhirnya siapa fungsi kontrol itu? Nah ini yang bisa menimbulkan ketidakpuasan publik, dan alih-alih peran itu dijalankan oleh institusi-institusi formal, ini bisa kemudian beralih pada ketidakpuasan massa yang kemudian punya caranya sendiri begitu. Harapannya adalah apapun itu
dialog atau deliberasi politik itu tidak meninggalkan fungsi genuine dari lembaga yang memang harus mengawasi pemerintah. Nah ini yang absen selama ini begitu. Setidaknya 10 tahun terakhir. Oke. Baik. Sebelum itu, sebelum nanti ada tanggapan, saya minta tanggapan juga Mbak Titi. Kalau Bang Ahmad Basara mengatakan fungsi check and balance ini kan sudah melekat ke DPR. Tapi apakah bisa sebetulnya fungsi dari check and balance ini ke beberapa lembaga-lembaga negara? Kita ambil contoh mungkin ke Komisi Yudisial, KY, ataupun juga ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, Mbak Titi? Problemnya adalah semua posisi tadi itu semua akhirnya berhulu juga ke partai-partai yang ada di parlemen. Walaupun ada banyak dinamika politik ya, misalnya ya penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu pasti akan punya kontribusi pada dinamika kepartaian kita. Walaupun itu masih panjang ya 2029. Kalau sekarang semua masih bermesra lah, saling masa bulan madu biasa disebut. Tetapi lagi-lagi ya, saya melihat bahwa fungsi itu ternyata di dalam pembelajaran 10 tahun terakhir itu tidak berjalan begitu. Jadi makanya kemudian beberapa undang-undang kontroversial kan muncul. Fungsi parlemen itu makanya banyak evaluasi dari berbagai institusi. Yang paling merosot dari indeks demokrasi kita, salah satunya adalah efektivitas parlemen. Dan jangan lupa peristiwa Agustus 2024. Kita menyaksikan ketika ada upaya menyimpangi putusan MK, hampir tidak ada kontrol di parlemen kita. Siapa yang jadi kontrol? Ya masyarakat. Masyarakat turun ke jalan, masyarakat bersuara. Masih beruntung kita pada waktu itu Pak Prabowo punya komitmen sehingga apa yang berlangsung di parlemen itu mampu di-stop. Tapi kan itu jadi gambaran orang-orang yang menjadi bagian dari upaya mengesahkan RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK juga masih ada di sana. Nah ini bagaimana diyakinkan bahwa berbagai proses deliberasi ini, diskursus yang terbangun untuk membangun komunikasi politik ini tidak meninggalkan arus besar kepentingan dan juga suara rakyat. Karena yang menjadi catatan dari 5 tahun belakangan terakhir terutama ya, melemahnya partisipasi masyarakat, ya karena memang ruang itu tidak dibuka. Alasan 2020 sampai 2022 adalah COVID-19. Tapi setelah 2022 pun fenomena serupa masih terjadi. Ya soal pengambilan keputusan, pembentukan legislasi. Parlemen kita masih cenderung menjadi ya tadi paduan suara dan stempel karet bagi eksekutif. Pada waktu itu PKS masih berada di luar ya. Nah sekarang kan semua udah ada di dalam nih. Bagaimana publik diyakinkan bahwa situasi hari ini tidak akan melemahkan parlemen, tidak akan mengakibatkan keterputusan aspirasi antara konstituen dengan wakil-wakil yang ada di parlemen, dan fungsi parlemen yang efektif itu akan tetap berjalan. Bang Indra Sam terlebih dahulu sebelum Kang Pipin, silakan. Ya memang kalau secara general dan melihat satu kasus dan beberapa kasus yang lain, mungkin apa yang dikatakan Titi itu mungkin itu teresonansi dengan aspirasi publik ya seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa menyampingkan bahwa ternyata dinamika itu kan terjadi juga di eksekutif dan di legislatif itu sendiri. Saya ambil salah satu contoh saja. Ketika PDIP selaku the ruling party ya kan yang tanda kutip terkoneksi dengan eksekutif mengajukan dan mengusulkan sistem proporsional tertutup pada saat itu kan ditolak juga oleh seluruh partai, sebagian besar partai. Dan artinya orkestrasi itu tidak terjadi, dinamika itu tetap saja berjalan, check and then balance-nya tetap terjalan. Dengan catatan pada saat itu sebagian besar partai-partai yang ada di pemerintahan Pak Jokowi ya, dengan kita anggaplah PDI pada saat itu sebagai leadernya pada saat itu tidak disepakati juga oleh Gerindra, tidak disepakati juga oleh PKS pada saat itu. Jadi ini memang kita harus melihatnya, nggak bisa kita melihat membungkusnya ya secara makro, membungkusnya menjadi satu, mengambil satu persatu kasus dan kemudian disimpulkan. Jadi harus dilihat juga kasus yang ini konteksnya seperti ini, kasus yang ini seperti ini. Nah, banyak kasus-kasus lain. Kalau saya nggak tahu Kang Pipin apa di DPR apa tidak, saya nggak tahu. Cuma sepengetahuan saya, dialektika dan dinamika yang terjadi di sana itu yang di legislatif itu sangat kuat sekali, iya kan? Bagaimana ideologi tiap partai, bagaimana tanda kutip ya kan kepentingan ya kan
tanda kutip kepentingan konstituen dari tiap partai itu harus tetap dipertahankan, nggak sekedar menjadi yes man, ya kan? Itu tetap ada sebenarnya. Cuman yang kadang-kadang menjadi spotlight, ya kan, dari masyarakat, dari teman-teman ini yang dianggap kontroversial saja. Jadi saya melihatnya lebih proporsional lah untuk masalah itu. Ya. Sebelum ke Kang Pipin, saya langsung minta tanggapan dari Mbak Titi. Jadi jangan lihat kasus per kasus gitu, jangan mengeneralisir. Ini kan semacam peringatan ya, karena kita bicara pengalaman masa lampau, bagaimanapun membangun kompromi politik itu memang karakter khas di beberapa sistem presidensil beberapa waktu belakangan. Membentuk yang namanya coalitional presidentialism. Jadi presidensialisme yang kecenderungannya merangkul partai-partai politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, tapi pembelajaran kita, contoh, kalau sistem pemilu itu kan memang dia ada di Mahkamah Konstitusi uji materinya menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau dalam proses tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Jadi ada kepentingan elektoral yang di depan mata. Tetapi kalau kita bicara beberapa waktu sebelumnya, sebut saja Undang-Undang MK, itu berapa hari dibahas? Undang-Undang Cipta Kerja, sampai kemudian dibatalkan MK karena persoalan formil. Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK. Jadi pada waktu itu memang seolah-olah parlemen hanya menjadi pemberi persetujuan terhadap proposal eksekutif. Nah, pembelajaran itu yang kita tidak harapkan diulangi oleh kepemimpinan Pak Prabowo, bahwa merangkul kekuatan politik juga diikuti oleh menekan untuk tidak menjadi tidak menjalankan peran-peran fungsi konstitusional yang diberikan kepada partai politik yang ada di parlemen. Kalau kebijakan Pak Prabowo itu bagus, mana mungkin ada partai yang mau menjadi oposisi. Tapi problemnya adalah ada aspirasi masyarakat juga yang tidak boleh ditinggal. Bagaimana pelibatan masyarakat itu tidak dinegasikan hanya karena semua pemutus itu sudah ada gitu. Walaupun kecenderungan misalnya soal PPN dibatalkan, itu kan bagus ya. Dan soal UU Pilkada, keberpihakannya jelas. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan sustain, akan berlanjut? Nah, itu tugas kita, media, masyarakat sipil, untuk terus menjaga bahwa parlemen harus efektif, bukan sekedar stempel bagi proposal eksekutif. Kang Pipin. Ya, mungkin kita, Mbak Titi, semua juga punya bayang-bayang masa lalu 10 tahun pemerintahan di bawah Pak Jokowi ya. Jadi trauma. Saya kira bahwa fakta-fakta itu nyata, pelemahan terhadap lembaga legislatif, yudikatif, itulah yang membuat kami juga berpikir ya, apakah memang masih efektif di luar pemerintahan atau masuk ke dalam pemerintahan. Jadi ketika 10 tahun itu di luar pemerintahan, memang kita bisa mengkritik tapi tidak bisa memperbaiki dari dalam. Nah, ini kita melihat sosok Pak Prabowo ini bukan hanya sekedar melanjutkan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi, dia memperbaiki. Apa fakta-faktanya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Titi? Bagaimana undang-undang setelah di-JR undang-undang Pilkada oleh MK, kemudian ada upaya untuk melakukan perubahan, tapi leadership-nya Pak Prabowo jangan selesaikan. Padahal sebetulnya kalau dilihat waktu itu petanya memang ada yang ingin supaya dirubah undang-undang itu dengan waktu yang begitu singkat. Tapi Anda yakin akan terus berlanjut begitu? Nah, ini nantinya? Itu bisa terjadi perbaikan itu kalau memang tadi perbaikan dari dalam juga terjadi. Makanya komunikasi antar partai-partai politik, pimpinan partai politik sudah terjadi. Mungkin ada pertemuan bulanan antara pimpinan partai yang kami ketahui itu komunikasi, masukan, kira-kira kebijakan ini baiknya seperti apa, dan di situ terbuka, jadi ada demokratisasi di internal koalisi itu. Kalau dulu disebutnya Satgas, sekarang mungkin hanya sifatnya tadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan para pimpinan partai lain untuk menyampaikan masukan, termasuk PPN 21, PPN naik 12% juga waktu itu kan sempat ya diskusinya apakah di drop atau misalnya ada kebijakan yang lain. Akhirnya Pak Prabowo ngambil kebijakan sudah itu hanya untuk kalangan menengah atas saja misalnya. Meskipun ada anggota DPR dari PDI yang sempat akan dilaporkan ke MKD juga begitu kan. Betul. Jadi saya kira cara berpikir masih yang lalu dengan cara-cara yang mungkin dilakukan periode sebelumnya, mungkin ada yang melakukan itu ya. Tetapi proses di mana hey ini udah era berubah gitu, ada perbaikan gitu. Termasuk misalnya tentang fenomena pagar laut yang terjadi saat ini misalnya. Mungkin kalau ini melanjutkan pemerintahan sebelumnya, ini bisa jadi
Pak Prabowo saya akan ambil alih, kan dia tidak melakukan itu. Bahkan kami di PKS 2 orang anggota dewan langsung datang ke lokasi untuk melihat bahwa oh itu fenomena yang di luar dugaan. Bahkan Pak Prabowo sendiri kaget terhadap fenomena itu. Dan beliau berusaha untuk memperbaiki kondisi itu. Jadi kita melihat memang ada peluang di sini bahwa perbaikan bangsa, perbaikan manajemen pengelolaan negara kita, dan yang paling penting di PKS itu kami meyakini bahwa leadership itu memang harus mulai dari kepalanya. Pak Prabowo sering mengatakan kalau ikan busuk itu mulai dari kepalanya, ikan sehat juga mulai dari kepalanya. Jadi kalau kita nanti melihat kepemimpinan ini memang dari atas sampai ke bawahnya baik, maka saya yakin bahwa pemerintahan ke depan bisa memperbaiki kondisi bangsa ini, ya. Dan adapun nanti check and balancesnya, kalau saya hakul yakin ya, dengan apalagi misalnya PDIP mengatakan, oh kami di luar pemerintahan, kami menghargai itu, tidak menyebutkan sebagai oposisi misalnya, bahwa tetap di luar pemerintahan, tidak masuk kabinet, misalnya PKS kami akhirnya masuk kepada kabinet. Jadi ya ini proses berjalan, kita saling menghargai perbedaan. Terus kemudian kita berharap bahwa tadi tidak ada lagi seperti dulu ada kriminalisasi, ada pelemahan lembaga, KPK menjadi alat politik. Siapapun ya, kapanpun dia melakukan pelanggaran hukum sebaiknya diproses. Termasuk yang mendukung atau di luar pemerintahan, kami PKS mengatakan silahkan diproses secara hukum. Karena tadi dari awal kalau kita mendengar pidatonya Pak Prabowo, itu komitmen bahwa terjadi kebocoran anggaran di mana-mana. Ayo para pejabat politik semua untuk bersama-sama kita menutup kebocoran itu. Kita selesaikan persoalan kemiskinan, kebodohan dan sebagainya. Nah, saya kira kami panduannya di situ. Asta cita pidato perdananya Pak Prabowo ini menjadi kompas bagi partai politik, terutama bagi PKS. Untuk apa? Untuk mengawasi kinerja kabinet Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Baik, semoga konsisten begitu optimisme apa yang Anda sampaikan tadi di pemerintahan sampai dengan berakhir nanti. Saya langsung ke Mas Seno. Mas Seno, artinya apakah juga Anda optimis begitu dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Pipin karena sudah bergabung? Biasanya ini kan PKS luar biasa tadi upaya-upaya yang tentunya dilakukan, ada optimisme yang terbangun untuk pemerintahan baru. Jangan sampai Pak Prabowo juga mendengarkan bisikan-bisikan sehingga pada akhirnya itu tadi goyah dengan apa yang sudah menjadi pendiriannya begitu. Mas Seno. Iya, saya sepakat bulat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang patriot itu seharusnya punya pengalaman yang sangat panjang, visi yang sangat panjang untuk bisa menjadi presiden sesungguhnya sebagai dirinya sendiri. Dan tidak perlu terganggu bayang-bayang oleh orang lain siapapun itu. Faktanya dari 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo, itu kepuasan publik atas Pak Prabowo berdasarkan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa angka kepuasannya sangat tinggi. Bahkan melampaui angka kepuasan yang pernah dicapai oleh Pak Jokowi di periode pertamanya dulu. Sehingga kalau sekarang kita melihat berbagai catatan persoalan yang hari-hari ini viral, misalnya tadi disebut Kang Pipin tentang PSN di Tangerang, tidak hanya di Tangerang Mas, di Surabaya itu juga ada PSN yang sama itu di Surabaya Waterfront City. Saya kebetulan lagi pulang ke Surabaya, jadi bisa melihat dari dekat peristiwanya. Nah, ini kan sebenarnya adalah program-program dari pemerintahan yang lalu yang menjadi warisan bom waktu untuk Pak Prabowo. Yang ini menjadi persoalan yang publik sekarang mencatat banyak kejanggalan, yang kemudian ini menjadi potensi dari kong kali kong kelompok-kelompok terhadap kekuasaan yang lama, dan hari ini yang harus beres-beres persoalan adalah Pak Prabowo. Dan kita melihat bahwa ada sekali ini, tampak sekali ada upaya sebenarnya dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki situasi ini, untuk kemudian menguatkan kepercayaan publik terhadap beliau. Ini sesuatu yang baik, yang sangat baik. Maka dari itu tentu saja kita mendukung banyak sekali program dan visi pemerintahan Presiden Prabowo yang sebenarnya senafas dengan PDI Perjuangan secara programatik, secara visi, secara gambaran besar. Tetapi izinkan kami dan mohon kami diberikan ruang kehormatan untuk bisa menjalankan fungsi kritis dan check and balance dengan sebaik mungkin. Jadi dalam konsep besarnya memang banyak yang senafas dengan kami. Tetapi memang dalam pelaksanaan implementasi di lapangan ada banyak hal yang menjadi catatan kritis kami di awal masa pemerintahan Pak Prabowo ini. Soal makan bergizi gratis misalnya ada catatan, ada
anak-anak yang keracunan atau ada soal yang makannya tidak enak. Ada wacana lain misalnya tentang program yang lain, implementasi di lapangan, delivery-nya juga kita kritisi. Ini semata-mata untuk menjaga agar apa yang menjadi visi besar Presiden itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran di bawahnya. Kemudian bisa menunjukkan kepada publik bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang berdaulat, independen, dan tidak perlu terganggu-ganggu oleh bayangan mantan. Itu Mas. Terima kasih. Jelas sekali mantannya ini di garis bawah sama Mas Seno. Tapi dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Seno, menariknya adalah rasa-rasanya semangatnya ini oposisi 0% nih kata apa yang sudah diungkapkan Mas Seno. Nah, Mas Seno ketika nanti tanpa tentunya mendahului keputusan nanti antara pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, jika nantinya tidak menjadi oposisi lagi begitu, apakah Anda yakin PDI akan tetap kritis begitu dalam mengawal pemerintahan, Mas Seno? Ya, saya rasa kan kalau menganut sistem presidensial secara konsisten, sebenarnya bahkan diksi oposisi dan koalisi itu tidak perlu eksis sebetulnya di Indonesia. Jadi dua-dua 0% nih, oposisi 0%, koalisi 0%. Yang ada adalah kerjasama politik. Gitu. Nah, dalam konteks itu artinya memang perspektifnya berbeda. Kalau oposisi ini kecenderungan publik melihatnya semua yang dilakukan eksekutif, pemerintah yang berkuasa itu pasti salah di mata oposisi. Tetapi kalau kami tidak begitu, kami sudah pernah berada di luar pemerintahan, punya pengalaman di era Pak SBY. Di masa 10 tahun itu saya rasa PDI Perjuangan menunjukkan bahwa komitmennya untuk tidak menjadi partai yang asal carok terhadap pemerintah, asal serang. Semuanya dianggap serba salah, semuanya dianggap serba tidak pro rakyat. Tentu tidak seperti itu. Sama dengan spiritnya terhadap pemerintahan Pak Prabowo, kami ingin menjadi mitra strategis dan mitra kritis. Artinya, mau diizinkan kami untuk memainkan peran yang maksimal. Apabila ada program-program yang tidak baik, kami bisa menjadi pengingat di situ. Sehingga tidak perlu selalu suara rakyat itu disuarakan secara langsung, tetapi mungkin dari kebatinan masyarakat, PDI Perjuangan bisa melakukan kajian dan memberikan kritik konstruktif melalui perannya di Senayan. Itu saya rasa positioning kami. Jadi bertemu tidak bertemu, toh sebenarnya Pak Prabowo dan Bu Mega ini berkomunikasi baik kok melalui utusan. Itu ada banyak utusan yang sudah kami pernah kirim untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo secara langsung. Dan itu tetap sama efektifnya. Saya rasa itu kurang lebih seperti itu, Mas. Mas Seno, akankah nantinya posisi dari PDI ini juga sama seperti halnya di pemerintahan Pak SBY ketika nanti akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, atau seperti apa sebetulnya kalau misalnya nanti bersikap sebagai tadi penyeimbang? Kita tunggu tanggal mainnya ya Mas, karena nanti dalam pertemuan itulah sebenarnya yang kami semua berharap ada tindak lanjut yang dibahas di situ. Jadi nggak sekedar kita makan nasi goreng sama-sama tuh, tidak hanya bertukar cindera mata, tetapi ini juga ada sesuatu kesepakatan atas penghormatan atas posisi politik masing-masing antara Bu Mega dengan PDI Perjuangan dan Pak Prabowo dengan Gerindra. Nanti saya rasa setelah pertemuan itu akan semakin jelas hilalnya, dan kemudian secara definitif akan kami sampaikan secara legal formal di dalam kongres partai beberapa bulan yang akan datang. Mekanisme formalnya seperti itu. Baik. Nanti dulu, tahan dulu Mas Endar. Saya langsung ke Mas Agung. Mas Agung, apakah Anda menilai dari apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Seno, sebenarnya publik kan juga secara sebagian besar begitu menilai inginnya PDIP tetap berada di oposisi begitu. Meskipun kita tidak kenal istilah oposisi, satu-satunya harapan setidaknya partai PDIP untuk kemudian berada di oposisi atau di luar pemerintahan. Tapi jika memang ini nantinya merapat ke pemerintahan gitu, lalu siapa yang akan menjalankan fungsi check and balance? Ketika melihat PDIP, saya melihat sebagaimana partai-partai yang lain ada dinamika faksi di sana, Mas. Jadi tarik-menarik antar kekuatan di internal partai tersebut. Kalau hari ini PDIP wajahnya ngegas, ketumnya Ibu Mega ngegas, sekjennya Pak Hasto ngegas. Nah, jadinya begini kan, seperti itu. Nah, kalau besok ketika kongres, ketumnya otomatis kemungkinan besar Ibu Mega lagi nih. Dan saya akan melihat sekjennya siapa. Ngegas juga nggak kayak Pak Hasto? Atau agak-agak ngerem? Ya, supaya jelas wajah PDIP ketika kemudian
sebelum Kongres bertemu Pak Prabowo. Karena kalau misalkan wajahnya sama, berarti memang oposisinya oposisi kritis gitu. Tapi kalau ketumnya Bu Mega, sekjennya ngerem gitu, ada berapa nama itu dari misalkan faksinya Mbak Puan misalkan muncul, nah itu menarik jadinya. Dinamika mitra strategis, mitra kritis itu akan sesuai dengan kasus by kasus, isu per isu, policy by policy semacam itu, dan itu akan membuat citra baru PDIP yang selama ini ketika kalah Pilpres langsung berada di luar, tapi kini ada di luar, tidak juga di dalam, tapi di tengah-tengah, apakah itu namanya sebagai penyeimbang, apakah itu sebagai mitra kritis, mitra strategis, tapi kita akan lihat keputusan Kongres PDIP nanti seperti apa susunan kepengurusannya, kecuali ketum ya, sekjennya, bendumnya, termasuk jubir-jubir PDIP-nya di media nanti, apakah ngegas juga, apakah ngegas semua, striker juga kayak Mas Eno gitu. Coba minta pendapat nih, Mas Eno kayaknya senyum-senyum nih kalau apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Agung. Jadi dilihat kalau ketumnya kan Bu Mega udah tadi Mas Agung bilang ngegas juga. Apakah sekjennya juga nanti orang yang ngegas kayak Mas Hasto dengan struktur di bawahnya atau seperti apa, Mas Eno? Termasuk ada nanti kalau ini. Terkait dengan posisi sekjen hari ini kan masih belum ada pembahasan itu di internal. Tugas-tugas kesekjenan masih dilakukan dengan baik oleh Pak Hasto Kristianto. Meski kemudian menghadapi posisi yang tidak mudah, ditersangkakan di tengah suasana politik yang begitu kental. Bagaimana tidak gitu kan? Waktu pra-peradilan saja ternyata dari teman-teman KPK kurang bukti sehingga tidak hadir dalam sidang pra-peradilan kemarin. Tetapi fungsi kesekjenan di internal partai sampai hari ini masih berada di posisi Pak Hasto Kristianto. Nah, berkaitan dengan besok pasca Kongres, sebenarnya posisi sekjen itu bergantung kepada hak prerogatif Ketua Umum untuk menentukan fungsionaris dan pengurus DPP. Maka sekarang yang menjadi kepentingan utama kita adalah mengamankan rekomendasi Rakernas bahwa seluruh kader PDI Perjuangan yang diwakili DPD seluruh Indonesia, yang kemudian diwakili DPC yang hadir di Rakernas, itu meminta kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi ketua umum partai di periode selanjutnya. Nah, kalau ada yang mau ganggu-ganggu itu, ada upaya-upaya untuk melemahkan atau mencawe-cawe itu, mengawut-awut itu, maka hari ini atensi politik kami memang sedang fokus pada konsolidasi untuk menjaga itu. Jadi kita tunggu saja Mas, pasca Kongres. Memang itu banyak yang bertanya teka-teki siapa kira-kira nanti pasca Kongres terkait pengurus DPP-nya. Nanti kita tunggu sebagai hak prerogatif Ketua Umum. Itu Mas. Baik. Kita masih akan tunggu begitu dengan analisa dari Mas Agung tadi seperti apa, siapa yang akan menempati posisi sekjen dan juga posisi-posisi lain termasuk juga jubir-jubir dari PDIP. Usai jeda kita masih akan kembali membahas terkait dengan akankah ada kemungkinan oposisi 0% di Fokus terkini. Kami kembali saat lagi.